Kita memasuki Hotel Horizon ya, Hotel Horizon yang ada di Kertajati ya, Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kebetulan ada rapat nih tentang perpajakan. Nih udah pada datang, rapat ini udah pada datang semua nih. Itu datang tuh. Cari parkir dulu ya. Halo. Apa kau? Selamat pagi, Pak. Oh, pagi juga. Mau kemana, Pak? Ini rapat katanya. Dengar-dengar ini rapat duit. Kalau SPPT kan duit, Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dibagi SPPT desa banyak duit. Siap. Lanjut, Pak. Ya. Preman. Sosmed ya. Ya, alhamdulillah, Pak. CS. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapak di mana ya? Sehat kan? Mana Bapak? Bapak Abdi di media. Aduh, di media. Di media sosial Abdi. Siapa kau? Wilujeng siang. Yang Di sini karaokeannya. Tuan rumah. Komentar karaoke. izin Pak Camat. Nah, ini dalam rangka apa gitu sampai di hotel ini, hotel yang megah, kelasnya kelas apa nama, bintang 5 ini. Sebenarnya teman-teman semua juga sama Ya. tempatnya, cuma kebetulan Kertajati punya hotel dalam hal ini menjadi kebanggaan Kabupaten Majalengka. Jadi dalam rangka gebiar penyerahan SPPT antara Kertajati, Jati Tujuh, dan Kabupaten sama Kasonandal, di sini tempatnya Di Hotel Horizon. di Hotel Horizon Lebaran Camat Kertajati, Pak. Oh, siap. bersama Luar dengan biasa. kakak kedua. Terima kasih Pak Camat. Semuanya ini Sehat selalu. para Bapak Camat semua ini ya. Bapak ini. Aduh. Iya, gimana Pak? Kayaknya bahagia amat, ketawa-ketawa. Nyari gandring, Pak. Selagi bisa ngerokok, kita di luar ngerokok Pak. Kalau di dalam nggak bisa ngerokok ya. Mohon maaf. Aturan tetap aturan, tidak bisa diganggu gugat. Iya betul. Gantian. Siap. Siap. Abang Pak. Waduh. Daftar gencan. Mohon genting kan. Ini sahabat kita, kawan kita nih. Yang ini para kepala desa ini yang punya tuan rumah cuma amburadul. Habisin semua, soto habis semua sama tuan rumah. Luar biasa ini. Daripada tuan rumah nggak kebagian, mending sikat duluan. Sebelumnya Iya, iya. datang udah habis duluan. Boleh. Pada ngasih komentar Bapak. Rekan kawan dimanapun berada, kebetulan saya ini ada di Hotel Horizon ya, hotel termegah di daerah Majalengka. Majalengka. Nah,
Jawa Barat, Indonesia, dunia, ya dunia. Kan ingat dunia ya. Kami ini hadir di sini untuk memenuhi undangan dari Pemda. Undangan apakah? Kita lihat dan tonton terus video saya. Jangan di skip, ingat. Kalau di skip video saya, teman berarti gak setia dong. Nah, gitu ya. Ini kebetulan saya dengan Paulis. Paulis ini orang Pilangsari. Ini juga orang Indonesia, kebetulan bapaknya dari Hong Kong nih, bapaknya dari Hong Kong, cuman udah almarhum bapaknya. Gitu. Nah itu, betul Pak, bapaknya dari Hong Kong. Betul Pak. Iya. Saya itu bukan Hong Kong pas sebenarnya. Orang Eropa kebetulan ke Hong Kong. Oh. Jadi kalau misalnya itu ya sinyo. Sinyo ya. Sinyo. Oke. Makasih sahabat. Kita pegang berapa teman yang kerja. Ya sahabat, demi kelancaran ketertiban ya pemerintah, terutama pemerintah Indonesia, salah satunya adalah kewajiban warga ya. Kewajiban warga apakah? Bayar pajak tepat pada waktunya itu. Maka hari ini adalah kita akan sosialisasi tentang pajak. Pertama ini keluar tahun 2023 ini keluar SPPT sekarang. Kita sebarkan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak bayar kalau udah dikasih SPPT. Itu tugas dan kewajiban kita sebagai pemungut. Walaupun kita aturan tidak adalah di aturan sebagai pemungut pajak. Tapi kita digaji oleh pemerintah, maka itu kita juga hak dan kewajiban kita apakah? Seperti gitu kawan. Tonton terus seperti gimana acaranya. Bosan dekat ya teh. Dilarang merokok. Jadi kita jangan kata orang yang sebelum kerja meninggal, coba dulu yang meninggal dulu siapa dulu yang meninggal nih saja ya ayo dari Dari zaman nanya ke Ustaz tadi. Oh iya. Ampun ya. Ustadz di Masalah trek lain. nih, ini para kepala desa ini 4 kecamatan tinggal menunggu nih. Siapin kursi buat saya bos. Hah? Siap, iya. Alim ah. Wah, ini pejabat-pejabat semua sahabat ini. Nggak paham ini pejabat-pejabat semua ini. Hai guys. Guys, apaan guys? Hai guys. Pejabat semua. Masa tadi ini ditanya ya karaoke dia. Hai guys. Pejabat semua ini. Oh. Lawan popin. Nak keur pakaian kieu. Sukan meureun. Penting subscribe dan lupa mau berjam tayang sahabat. Ini rekan kita semua ini. Tapi saya selonong boleh kalau ngomong nggak masalah lah. Penting kita satu adalah kondusif. Indonesia tetap jaya. Gitu aja. Ini liatin ya mewah. Wih, luar biasa keren, bro. Makan gratis. Makan gratis. Oh. Di rumah tetap paceklik. Ini Ulis kita ini. Ini Ulis nggak punya apa-apa ini. Rokok aja nggak ada ini Ulis ini. Banyak Pak. Dapat ngutang. Siap. Salam gimana? Oh iya, gimana? Yana, gimana? Ah. Bapak Ibu koordinator desa menerima hadiah boleh ditukar langsung ke Ibu Atik yang ada di kiri.
penerima hadiah boleh ditukar langsung ke Ibu Ati yang ada di samping kiri saya. Untuk koordinator kecamatan bisa sama Pak. Para kepala desa dan juga petugas pengumum PBB dimohon untuk karena nanti akan ada 70, ada 60 dan 56. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Pak Camat dan Pak Kepala Desa bahwasanya sesuai dengan pasal 81 ayat 2 dan 3 Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 bahwa penanggung jawab penerimaan PBBP 2 di level kecamatan dan desa itu merupakan tanggung jawab daripada camat dan kepala desa. Jadi artinya kami di Bapenda ini bukan tanpa dasar mengumpulkan Pak Camat, mengumpulkan para kepala desa di sini. Kami ingin mengingatkan kembali terkait dengan fungsi yang melekat pada Pak Camat dan para kepala desa, termasuk dengan para pemungut. Jadi artinya Pak Camat begitu banyak analisis yang kami gunakan karena dalam pajak ini tidak bisa kami mematokkan satu strategi. Dalam pajak ini terjadi dinamisasi, terus terjadi dinamisasi, sehingga kami selalu melakukan satu proses upaya taktik maupun strategi itu ya secara dinamis juga. Perlu saya sampaikan Pak Camat, para kepala desa, karena bagaimanapun kita ini terintegrasi dalam satu bingkai dan bungkus pemerintah daerah. Artinya kepala desa ini merupakan sistematika pemerintahan terkecil yang ada di daerah. Bahwasanya sesuai dengan pasal 285 ayat 1 bahwa dalam menjalankan otonomi daerah itu kita hanya ditunjang oleh 3 sumber pendanaan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang salah satu di dalamnya itu ada pajak daerah termasuk PBBP 2, kemudian pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa dalam struktur APBD kita dominasi komponen uang yang masuk itu masih daripada pendapatan transfer, karena PAD kita hanya baru menyumbangkan 15,5% saja dari struktur APBD. Dan untuk tahun anggaran 2023 kita mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya untuk DAU 1.151 miliar sekian. Dan kita sudah alokasikan untuk belanja pegawai 1,3 triliun sekian. Dan APBD kita pada hari ini mengalami defisit 212 miliar. Jadi kalau saja seandainya nanti pajak daerah khususnya dari PBBP 2 ini tidak maksimal, lantas keberlangsungan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di dalamnya begitu banyak program pemberdayaan yang implementasi kegiatan itu ada di desa, mau dibiayai dari mana? Teman-teman kepala desa mengusulkan jalan rusak, irigasinya tidak benar, program pemberdayaannya, kesehatannya itu kan semua dibiayai dari pajak daerah. Karena kalau kita mengandalkan dana transfer dari pusat itu ya untuk belanja pegawai saja sudah minus. Jadi artinya dalam kesempatan yang baik ini perlu satu pemikiran, perlu satu frekuensi yang sama, bahwa pajak itu dipungut daripada masyarakat dan kita kembalikan ke masyarakat dalam bungkus program kegiatan. Jadi namun misalkan kita sudah memiliki satu frekuensi yang sama, tentunya satu pemikiran yang sama, saya yakin Pak Camat dan para kepala desa akan ikhlas melakukan satu proses optimalisasi terhadap proses pemungutan pajak daerah khususnya PBBP 2, karena yang kurang-kurang kere kan seperti itu, dan bukan untuk orang lain, karena kami sebagai ASN digaji daripada DAU, masih dari ditransfer dari pemerintah pusat. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini saya sengaja Pak Camat minta izin ke Pak Bupati untuk menyampaikan SPP terlebih awal, karena saya berpikir bahwa kita tahu semua isu resesi global di tahun 2023 itu akan terjadi katanya, sehingga kami bekerja dengan waktu tentunya, karena bagaimanapun terkait dengan isu resesi yang akan terjadi katanya di tahun 2023 ini berbeda dengan resesi di tahun 2020.
Jadi akan ada dua hal yang dihadapi di tahun 2023 terkait dengan isu resesi. Yang pertama adalah sekarang efek daripada pandemi corona. Kemudian kita akan menghadapi geopolitik. Saya hanya membayangkan Pak Camat kalau saja seandainya resesi itu diumumkan oleh pemerintah pusat di kuartal pertama yaitu bulan Maret berarti, maka desa ini akan menjadi migrasi daripada orang-orang yang di PHK di kota. Sehingga ketika nanti orang itu bertumpuk di desa tanpa pekerjaan yang jelas, maka di sana itu akan otomatis peningkatan yang namanya kemiskinan itu akan terjadi. Indeks daya beli juga nanti akan menurun. Jadi artinya saya dengan teman-teman di Bapenda sekarang datang ke sini membawa dua program inovasi. Yang pertama adalah program Gempita, Gebiar Pemberian SPPT di awal tahun. Kemudian kami juga sudah menyiapkan terkait dengan program yang nanti akan memudahkan teman-teman pemungut untuk melakukan proses pemungutan. Kami namakan program tersebut dengan nama Simple PBB. Nanti Pak Agus mungkin akan menjelaskan apa itu Simple PBB, bagaimana cara kerjanya. Yang pasti saya melihat bahwa hasil evaluasi 2022 ternyata masih banyak uang pungutan yang dipakai oleh teman-teman, dan mudah-mudahan jangan seperti itu. Dan kami berpikir bagaimana kami bisa memutus mata rantai uang-uang hasil pungutan yang sudah dipungut dari masyarakat ternyata tidak disetorkan ke kas daerah, sehingga nanti bagaimana sistem Simple PBB ini bisa memutus itu, Pak Camat. Jadi artinya nanti teman-teman jangan dulu pulang setelah acara ini, karena bimbingan teknis terkait dengan penggunaan Simple PBB akan disampaikan oleh Pak Agus tentunya. Jadi itu intinya Pak Camat, Pak Buhu, sekali lagi saya meminta kerjasamanya, meminta kolaborasinya bagaimana pajak daerah khususnya dari PBBP 2 ini bisa maksimal. Kemarin terjadi satu peningkatan sekalipun belum optimal, mudah-mudahan tahun sekarang lebih lagi karena kita berangkat dari satu proses yang berat, satu proses evaluasi. Jadi pijakan tahun kemarin itu tentu menjadi satu alur cerita bagaimana optimalisasi pajak daerah itu bisa dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan Pak Camat nanti dari sini ada beberapa kepala desa yang langsung melunasi, karena saya sengaja bawa mobil Bang Jabar untuk melakukan transaksi terkait dengan hadiah ini hanya motivasi saja. Jadi kalau desa-desa yang lunas sebelum jatuh tempo itu kami sudah siapkan motor, dan motor itu tidak kami berikan untuk lembaga, tapi kami berikan untuk pribadi kepala desa. Karena saya tahu kepala desa ini menjadi ujung tombok ketika PBB tidak lunasi desanya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya